Tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi. Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam. Padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena di antara kearifan itu ya dimulai dari apa? Jalan-jalan tadi. Kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya di antara kebaikan umatku kata Nabi itu siyahah fil ard. Sering berkelana. Tapi tentu untuk mengambil pelajaran. At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Nah, agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah, semuanya di masjid. Sama Nabi ditegur. La taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama kalau ada orang sering sholat di satu titik itu ditegur. Kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siahah, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kita bersyukurlah di Indonesia itu. Saya masih ingat kecil saya itu ya sekitar saya umur 15-14 tahun. Setiap mau pergi itu pesannya orang-orang yang sering pergi itu jangan masuk terminal jam ini di perapatan ini, karena yang namanya preman itu dulu dominan. Sekarang sampai jam 2 ada orang pakai jilbab, kadang orang pakai peci, yang nggak pakai peci pun ke musola sholat terus. Yes, pokoknya kebaikan itu jadi komunitas dan jadi nilai jual. Bahkan tadi misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan mesti ada orang-orang yang jadi langganannya karena terkenal apa? Amanah. Yang dititipi anak juga milih orang yang terkenal apa? Amanah. Nah, nilai amanah ini harus kita jaga terus. Supaya kamu ya bisa bekerja, orang lain juga nyaman karena amanah tadi. Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Indonesia harus menuju ke sana. Pemimpin juga harus gitu. Pemimpin bawaannya amanah, bawaannya apa, yang memilih dia juga senang karena nggak malu lah. Tapi kalau kita milih ternyata yang kita pilih tahu-tahu ditangkap KPK kan ya malu gitu. Dulu kita kampanye mati-matian ternyata dia ditangkap KPK. Tapi kalau dia amanah kan ya senang. Sama kalau tukang Grab ketangkap satu karena penodaan atau karena pengkhianatan, yang malu juga semua karena kadang-kadang nanti digeneralisir seakan-akan semuanya seperti itu. Tapi dengan reputasi panjang nggak pernah terjadi apa-apa dalam Grab kan otomatis lainnya juga terangkat. Nah, ini yang dimaksud wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan itu urusan bersama.